Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa sekalian, berikut akan disampaikan pembahasan tentang pH campuran, meliputi pH pengenceran dan juga pH dari campuran asam ataupun basa. Untuk melakukan perhitungan pH untuk campuran, ini kita perlu ketahui bahwa ketika terjadi pencampuran, parameter larutan yang dapat mempengaruhi pH campuran itu ada 3, yaitu yang pertama adalah volume dengan satuan mililiter ataupun liter. Kemudian konsentrasi dengan satuan molaritas. Kemudian valensi asam atau basa. Bila mililiter kita kali dengan molaritas dan dikali juga dengan valensi, akan kita peroleh nilai milimol ekivalen atau disingkat dengan mmolek. Kemudian bila volume dalam bentuk liter kita kalikan dengan molaritas, kemudian dikali dengan valensi, maka kita akan memperoleh nilai mol ekivalen atau molek. Nah, bila milimol ekivalen kita kali dengan mR daripada zat, maka kita akan mendapatkan nilai berupa miligram dari zat tersebut. Kemudian bila mana nilai molek kita kali dengan mR daripada zat tersebut, maka kita akan dapatkan nilai gram dari zat tersebut. Milimolek ataupun molek merupakan total nilai yang akan mempengaruhi pH campuran secara keseluruhan. Oleh karena itu, di dalam proses pencampuran, maka perlu diketahui nilai milimolek ataupun molek dari masing-masing larutan yang akan dicampurkan. Nah, di dalam hal pencampuran, kita harus mengetahui jenis-jenis pencampuran. Yang pertama, pencampuran dengan air yang disebut dengan pengenceran. Misalkan di sini asam diencerkan sampai volume tertentu. Nah, karena asam, maka kita akan memperoleh konsentrasi H+. Di mana di sini rumusnya adalah milimolek dari asam dibagi dengan mililiter total. Di sini karena terjadi pengenceran, maka volume tentunya akan lebih besar dibanding volume sebelumnya, karena volume total di sini mencakup juga volume daripada air. Kemudian misalkan basa diencerkan sampai volume tertentu. Karena di sini basa, maka kita menggunakan konsentrasi OH- dengan rumus milimolek dari basa dibagi dengan mililiter total. Selanjutnya yang kedua, pencampuran dua zat yang sejenis. Misal di sini asam 1 ditambah asam 2. Karena ini keduanya adalah asam, maka kita gunakan konsentrasi H+ dengan rumus milimolek asam 1 ditambah milimolek asam 2 per volume total atau mililiter total. Kemudian misalkan yang dicampur adalah basa 1 ditambah basa 2. Maka di sini kita dapatkan konsentrasi OH- sama dengan milimolek basa 1 ditambah milimolek basa 2 dibagi dengan mililiter total. Nah, kemudian yang ketiga, bila mana pencampuran dua zat berbeda jenis. Misalkan asam ditambah basa. Di sini ada 4 hal yang mungkin terjadi. Yang pertama, asam kuat ditambah dengan basa kuat. Kemudian yang kedua, bila mana terjadi asam kuat ditambah basa lemah. Kemudian yang ketiga, bila mana terjadi asam lemah ditambah basa kuat. Dan yang keempat, bila mana terjadi asam lemah ditambah dengan basa lemah. Nah, untuk membahas keempat hal tersebut, kita akan melanjutkan pada layar berikutnya. Untuk pencampuran asam kuat ditambah basa kuat, ada 3 hal yang mungkin terjadi. Yang pertama, bila milimolek asam kuat lebih besar daripada milimolek basa kuat, maka akan terbentuk milimolek garam netral yang berasal dari pencampuran antara asam kuat dengan basa kuat. Nah, selain garam netral yang terbentuk, juga akan terjadi kelebihan dari asam kuat. Sehingga di sini, maka campuran bersifat asam kuat. Rumus yang berlaku menggunakan konsentrasi H+ dengan rumus milimolek asam kuat yang tersisa dibagi dengan mililiter larutan total. Kemudian yang kedua,
Bila mana milimolek asam kuat lebih kecil dari milimolek basa kuat. Di sini karena asam kuat bereaksi dengan basa kuat, maka sudah jelas akan terbentuk garam netral. Kemudian di dalam campuran juga akan terjadi kelebihan basa kuat, sehingga campuran akan bersifat basa kuat. Sehingga rumus yang berlaku menggunakan konsentrasi OH- sama dengan milimolek basa kuat yang sisa dibagi dengan mililiter total. Kemudian yang ketiga, bila milimolek asam kuat sama dengan milimolek basa kuat, maka keduanya, asam dan basa, ini akan sama-sama habis dan akan terbentuk garam netral saja. Sehingga campuran akan bersifat netral dan pH-nya adalah 7. Selanjutnya adalah pencampuran asam lemah dengan basa kuat. Ada 3 hal yang mungkin terjadi. Yang pertama, bila milimolek asam lemah lebih sedikit dibanding milimolek basa kuat. Nah, karena di sini asam dengan basa bereaksi, maka akan terbentuk garam yang sifatnya basa. Karena di sini basanya adalah basa kuat, sehingga garamnya garam basa. Kemudian, karena milimolek basa kuat lebih besar daripada milimolek asam lemah, maka terjadi kelebihan basa kuat. Sehingga di sini campuran akan lebih bersifat sebagai basa kuat. Maka rumus yang berlaku adalah konsentrasi OH- sama dengan milimolek basa kuat sisa dibagi dengan mililiter total. Kemudian yang kedua, bila milimolek asam lemah sama dengan milimolek basa kuat. Karena di sini asam lemah bereaksi dengan basa kuat, maka akan terbentuk garam yang sifatnya bersifat basa. Disebut dengan garam basa. Nah, garam basa di sini karena komponennya mengandung komponen asam lemah, maka garam basa tersebut akan mengalami hidrolisis. Rumus yang berlaku adalah rumus untuk konsentrasi OH-, yaitu akar konstanta hidrolisis dikali konsentrasi garam. Kalau kita jabarkan, konsentrasi OH- sama dengan, di sini konstanta hidrolisis dapat kita jabarkan sebagai konstanta air dibagi konstanta asam. Kemudian rumusnya dikali dengan konsentrasi garam. Nah, rumus berikutnya bisa kita jabarkan sebagai pOH. Bisa dilihat di sini penjabarannya, sehingga diperoleh rumus akhir pOH sama dengan -setengah dikali logaritma KW ditambah logaritma konsentrasi garam dikurang logaritma dari konstanta asam. Kemudian yang ketiga, bila milimolek asam lemah lebih besar daripada milimolek basa kuat. Di sini asam lemah bereaksi dengan basa kuat, akan terbentuk garam yang sifatnya basa. Kemudian akan terjadi kelebihan dari asam lemah. Nah, di sini asam lemah kekuatannya masih lebih unggul dibanding garam yang sifatnya basa. Sehingga di sini akan terbentuk campuran yang disebut dengan buffer asam. Jadi buffer merupakan campuran yang memiliki kelebihan di asam atau basa lemahnya. Nah, sebagai buffer asam, maka rumus yang berlaku menggunakan konsentrasi H+, yaitu sama dengan konstanta asam dikali milimolek dari asam lemah sisa dibagi dengan milimolek garamnya. Atau kalau kita jabarkan dengan menggunakan pH, kita akan dapatkan formulasi seperti ini. pH sama dengan pKa ditambah logaritma milimolek garam dibagi milimolek asam lemah sisa. Pencampuran selanjutnya adalah pencampuran basa lemah ditambah asam kuat. Ada 3 kemungkinan yang terjadi. Yang pertama, bila milimolek basa lemah lebih kecil daripada milimolek asam kuat. Nah, karena basa lemah bereaksi dengan asam kuat, maka akan menghasilkan garam yang sifatnya asam. Kemudian, karena di sini asam kuat milimolek yang lebih besar dibanding basa lemah, maka akan terjadi kelebihan dari asam kuat. Dengan demikian,
campuran di sini akan bersifat sebagai campuran asam kuat. Dengan rumus yang berlaku adalah konsentrasi H+ sama dengan milimolek asam kuat sisa dibagi mililiter total. Kemudian, bila milimolek basa lemah lebih besar daripada milimolek asam kuat, maka di sini basa lemah bereaksi dengan asam kuat akan menghasilkan garam yang sifatnya asam berupa garam asam. Kemudian, karena di sini basa lemah lebih banyak dibanding asam kuat, maka terjadi kelebihan basa lemah. Nah, di sini sifat basa lemah masih tetap lebih kuat dibanding sifat asam dari garam asam ini. Akibatnya, campuran akan menghasilkan buffer basa. Dengan konsentrasi OH- dihitung dengan rumus sama dengan konstanta basa dikali milimolek basa lemah sisa dibagi dengan milimolek garamnya. Atau kalau kita terjemahkan sebagai pOH, maka kita akan dapatkan rumus akhir seperti ini. pOH sama dengan PKB ditambah logaritma milimolek garam dibagi milimolek basa lemah sisa. Kemudian selanjutnya, bila milimolek basa lemah sama dengan milimolek asam kuat. Di sini basa lemah bereaksi dengan asam kuat menghasilkan garam yang sifatnya adalah garam asam. Karena yang kuat adalah asam di sini. Nah, garam asam di sini mengandung komponen basa lemah, sehingga garam asam ini mengalami hidrolisis. Nah, sebagai garam asam yang mengalami hidrolisis, maka rumus yang berlaku adalah konsentrasi H+ sama dengan akar konstanta hidrolisis dikali konsentrasi garam. Nah, di sini konstanta hidrolisis bisa dijabarkan dengan konstanta air dibagi konstanta basa. Sehingga rumus lengkapnya adalah konsentrasi asam sama dengan akar Kw per Kb dikali konsentrasi garam. Ini kita selesaikan dulu bagian dalam, kemudian baru kita akarkan. Atau bisa juga kita jabarkan menjadi pH dengan rumus akhir, pH sama dengan min setengah dikali logaritma Kw ditambah logaritma konsentrasi garam dikurang logaritma Kb. Selanjutnya, agar lebih mudah dipahami, maka kita coba kerjakan contoh soal berikut. Di sini 100 ml larutan NaOH dengan konsentrasi 1 molar direaksikan dengan 100 ml larutan asam sulfat dengan konsentrasi 0,75 molar. Tentukan pH dari campuran. Nah, kita tulis jawabannya. Di sini 100 ml larutan NaOH dengan konsentrasi 1 molar akan menghasilkan nilai sebesar 100 milimolek. Di mana di sini 100 ml kita kali dengan konsentrasi 1 molar dikali dengan valensi OH sebanyak 1. Sehingga kita hasilkan 100 milimolek. Kemudian untuk larutan H2SO4, 100 ml kita kali dengan valensi sebanyak 2. Kemudian kita kalikan dengan konsentrasi sebesar 0,75. Sehingga kita mendapatkan hasil sebesar 150 milimolek. Nah, selanjutnya di sini kita lihat NaOH bersifat basa bereaksi dengan asam sulfat yang bersifat asam, menghasilkan garam. Terbentuk garam sebanyak 100 milimolek. Karena di sini NaOH yang bereaksi 100 milimolek dan asam sulfat yang bereaksi juga akan sama 100 milimolek. Karena basa akan menghabiskan asam dengan jumlah yang sama, sehingga menghasilkan garam sebesar 100 milimolek. Berarti di sini ada sisa asam sebanyak 50 milimolek. Kita tuliskan di sini sisa asam sulfat sebanyak 50 milimolek. Kemudian total volume 100 ml ditambah 100 ml. Totalnya adalah 200 ml. Nah, di sini kita lihat karena terjadi kelebihan sisa asam sulfat sebanyak 50 milimolek, berarti campuran bersifat asam. Sehingga kita gunakan
Rumus konsentrasi H+ sama dengan milimolek asam kuat sisa dibagi dengan mililiter total. Milimolek asam kuat sisa sebanyak 50 milimolek dibagi dengan volume total 200 ml. Diperoleh 0,25 molar atau kita tuliskan sebagai angka berpangkat 2,5 dikali 10⁻⁻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 ⁻
dengan adanya konsentrasi H+, kita bisa mendapatkan pH 1 min log 2,5. Demikian dulu pembahasan kita mengenai penentuan pH campuran asam basa. Semoga pembahasan ini bisa dipahami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.